Assalamualaikum. Selamat pagi, sahabat cerita. Di usia saya yang sudah lebih dari 60 tahun, saya tidak pernah membayangkan akan mendengar kalimat itu keluar dari mulut menantu saya sendiri. Ibu sebaiknya pindah saja ke kontrakan kecil. Rumah ini biar kami yang urus. Rumah ini, rumah yang saya dan almarhum suami bangun dari nol. Dari hasil berjualan sayur di pasar subuh. Dari keringat dan air mata. Tapi pagi itu, saya diminta pergi. Dari rumah saya sendiri. Kalau kalian ada di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe ya. Supaya tidak ketinggalan kisah-kisah keluarga yang penuh pelajaran hidup seperti ini. Dan tuliskan di komentar. Menurut kalian, apakah orang tua harus selalu mengalah demi anak? Rumah ini bukan rumah mewah. Dindingnya tidak dilapisi marmer, lantainya bukan granit mahal. Tapi bagi saya, rumah ini adalah saksi hidup perjalanan panjang saya dan almarhum suami. Saya masih ingat jelas hari pertama pondasinya digali. Waktu itu saya berusia 30-an, anak saya masih balita. Suami saya bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang bantu angkut barang di pasar. Sementara saya berjualan sayur sejak subuh buta. Jam 3 pagi saya sudah bangun, menanak nasi, menyiapkan dagangan, lalu berangkat ke pasar dengan sepeda tua. Sedikit demi sedikit kami menabung. Tidak ada yang instan. Bahkan untuk membeli semen pun kami mencicil. Kalau ada rezeki lebih, kami tambah 1 sak pasir. Kalau sedang seret, pembangunan berhenti sementara. Tapi kami tidak pernah berhenti bermimpi. Yang penting anak-anak punya tempat berteduh yang layak, kata suami saya waktu itu. Dan akhirnya, berdirilah rumah sederhana ini. Catnya dulu berwarna hijau muda. Pintu depannya kayu jati yang dibeli dari sisa proyek orang lain. Kami tidak malu. Kami bangga. Karena setiap sudutnya dibangun dari keringat sendiri. Di ruang tamu kecil itulah anak saya belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, lalu bangkit lagi. Disitulah saya belajar bahwa hidup memang harus seperti itu. Jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi. Di dapur sempit itu saya pernah memasak hanya dengan lauk tempe dan sambal terasi, karena uang belanja tinggal sedikit. Kami makan sambil tertawa, berpura-pura semuanya baik-baik saja agar anak tidak merasa kekurangan. Di teras depan, suami saya sering duduk sore hari, menunggu saya pulang dari pasar. Ia selalu menyambut saya dengan segelas air putih dan senyum lelahnya. "Capek ya, Bu?" tanyanya lembut. Dan saya selalu menjawab, "Capek sedikit, tapi hati senang." Rumah ini menyimpan suara tawa, doa, tangis, dan perjuangan. Bahkan ketika hujan deras dan atap bocor, kami menampung air dengan ember sambil bercanda agar anak-anak tidak takut. Lalu waktu berjalan. Anak-anak tumbuh dewasa. Satu persatu menikah dan membangun kehidupan masing-masing. Rumah ini perlahan menjadi lebih sepi. 5 tahun lalu, suami saya dipanggil Tuhan. Hari itu adalah hari paling sunyi dalam hidup saya. Setelah pemakaman, saya duduk lama di ruang tamu ini, memandangi kursi kosong tempat biasanya ia duduk. Sejak saat itu, rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ia menjadi pengingat cinta. Saya sempat merasa benar-benar sendirian. Anak-anak sibuk dengan keluarga mereka. Saya tidak ingin merepotkan siapapun. Saya masih bisa memasak sendiri, membersihkan rumah sendiri, bahkan berkebun kecil di halaman belakang. Sampai suatu hari, anak bungsu saya datang bersama istrinya. "Ibu, kami mau tinggal di sini saja. Biar ibu tidak sendirian," katanya. Hati saya hangat sekali mendengarnya.
Rasanya seperti diberi kesempatan kedua untuk merasakan keramaian keluarga. Saya tidak banyak berpikir. Tanpa perjanjian apapun, tanpa hitam di atas putih, saya mengizinkan mereka tinggal. Awalnya suasana terasa indah. Setiap pagi ada suara pintu kamar dibuka. Ada aroma kopi yang bukan buatan saya. Kadang saya mendengar tawa mereka dari dalam kamar. Saya bersyukur rumah ini hidup kembali. Menantu saya waktu itu terlihat sangat perhatian. "Ibu, biar saya saja yang menyapu. Ibu duduk saja, nanti saya yang masak." Ia bahkan pernah membelikan saya selimut baru karena katanya selimut saya sudah tipis. Saya merasa beruntung. Saya sering berkata ke tetangga, "Alhamdulillah, menantu saya baik." Namun perlahan, hal-hal kecil mulai berubah. Tanpa bertanya, ia mengganti posisi lemari di ruang tamu. Katanya supaya terlihat lebih modern. Ia mengganti gorden yang sudah bertahun-tahun saya pakai, gorden yang dulu saya jahit sendiri bersama suami. "Ibu, ini sudah ketinggalan zaman," katanya sambil tersenyum. Saya hanya tersenyum kembali. Dalam hati ada rasa tidak nyaman, tapi saya tidak ingin memperbesar masalah. Lalu foto besar almarhum suami saya yang biasa tergantung di dinding ruang tamu, dipindahkan ke kamar saya. Biar ruang tamu lebih minimalis, Bu. Minimalis. Kata itu terasa seperti menghapus kenangan. Saya diam. Saya mencoba memahami. Mungkin memang selera anak muda berbeda. Saya tidak ingin dicap sebagai ibu mertua yang sulit. Tapi semakin hari, saya semakin merasa seperti tamu di rumah sendiri. Peralatan dapur mulai diganti. Susunan piring dipindahkan. Bahkan tanaman di halaman depan dipangkas tanpa saya tahu. Suatu pagi, ketika saya sedang menyeduh teh di dapur, menantu saya duduk di meja makan dengan wajah serius. "Ibu, boleh bicara sebentar?" Nada suaranya tidak lagi selembut dulu. Saya duduk pelan di depannya. "Ibu kan sekarang sendirian. Rumah ini besar sekali. Pajaknya mahal. Perawatannya juga tidak mudah." Saya hanya mendengarkan. Menurut saya, lebih baik ibu pindah ke kontrakan kecil saja. Lebih praktis. Rumah ini biar kami yang tempati dan urus. Nanti sekalian saja diurus balik nama supaya jelas. Kalimat itu membuat tangan saya gemetar. Kontrakan kecil, balik nama. Saya melihat sekeliling dapur yang sudah banyak berubah itu. Tiba-tiba saya merasa asing. Seolah-olah saya sedang duduk di rumah orang lain. Rumah ini dibangun dari perjuangan saya dan suami. Bahkan sampai sekarang, sertifikatnya masih saya simpan rapi di lemari. Belum pernah terlintas di pikiran saya untuk menyerahkannya pada siapapun. Saya menatap wajah menantu saya yang kini terlihat begitu yakin dengan ucapannya. Di usia saya yang sudah lebih dari 60 tahun, saya tidak pernah membayangkan akan diminta pergi dari rumah yang saya bangun dengan tangan sendiri. Saat itu saya tidak langsung menjawab. Saya hanya berkata pelan, "Nanti ibu pikirkan." Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang retak. Rumah ini bukan hanya soal tempat tinggal. Ini tentang harga diri, tentang perjuangan, tentang cinta yang ditinggalkan almarhum suami untuk saya. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal di sini, saya merasa rumah ini tidak lagi sepenuhnya milik saya. Padahal secara sah, namanya masih tertulis jelas, nama saya. Sejak percakapan pagi itu, suasana rumah berubah drastis. Tidak ada lagi sapaan hangat saat kami berpapasan di dapur. Tidak ada lagi tawaran secangkir teh dari menantu saya. Yang ada hanya keheningan yang terasa berat, seperti udara sebelum hujan badai. Saya mencoba bersikap biasa saja.
Saya tetap bangun pukul 4 pagi, seperti kebiasaan saya sejak muda. Menyapu halaman, menyiram tanaman, lalu duduk sebentar di teras depan sambil mengingat masa lalu bersama almarhum suami. Namun sekarang, setiap langkah saya terasa seperti diawasi. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, saya memberanikan diri berbicara dengan anak saya. Saya tidak ingin salah paham berlarut-larut. "Nak, kamu tahu rumah ini atas nama siapa?" Tanya saya pelan suatu malam ketika istrinya sedang di kamar. Anak saya terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat gelisah. "Atas nama ibu," katanya akhirnya dengan suara lirih. "Lalu kenapa ibu yang harus pindah?" Pertanyaan itu menggantung di antara kami. Ia menunduk, memainkan jari-jarinya sendiri. "Istri saya cuma berpikir untuk masa depan, Bu. Katanya kalau rumah ini atas nama kami, lebih jelas. Kami juga ingin punya kepastian." Kepastian. Kata itu menusuk hati saya. Seolah-olah keberadaan saya di rumah ini dianggap tidak pasti. "Sampai sekarang, apa ibu pernah bilang mau menjual rumah ini?" Tanya saya lagi. "Tidak, Bu." "Lalu kenapa terburu-buru ingin balik nama?" Anak saya tidak mampu menjawab. Ia hanya berkata, "Saya di posisi sulit, Bu." Saya mengerti ia mencintai istrinya. Tapi sebagai anak, bukankah ia juga punya tanggung jawab menjaga hati ibunya? Sejak malam itu, sikap menantu saya semakin dingin. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan ketidaksukaannya. Jika saya menaruh piring di tempat yang menurutnya salah, ia menghela napas panjang. Jika saya menyalakan televisi dengan suara sedikit keras, ia menutup pintu kamar dengan keras. Bahkan suatu siang, saat saya sedang duduk di ruang tamu, saya mendengar ia berkata kepada anak saya dengan suara yang cukup keras agar saya mendengar. "Kalau bukan karena kita, rumah ini sudah berdebu dan kosong. Ibu seharusnya bersyukur." Bersyukur? Saya terdiam. Hati saya terasa perih, tapi saya memilih masuk ke kamar. Di dalam kamar, saya memandangi foto suami saya yang kini tergantung sendiri di dinding. Saya duduk di tepi ranjang dan menangis dalam diam. "Pak, apa saya salah terlalu baik?" bisik saya. "Mungkin selama ini saya terlalu banyak mengalah. Terlalu ingin menjaga keharmonisan, sampai lupa bahwa saya juga punya hak." Beberapa hari kemudian, suasana semakin memanas. Menantu saya mulai berbicara tentang renovasi. Katanya ruang tengah ingin dibongkar agar lebih luas. Katanya kamar saya bisa dipindah ke belakang karena lebih cocok untuk orang tua. Saya terkejut. "Kenapa kamar ibu harus dipindah?" tanya saya. "Supaya lebih efisien, Bu. Ruang depan bisa jadi ruang kerja kami. Ibu kan tidak butuh ruang besar." Kalimat itu membuat dada saya terasa sesak. Tidak butuh ruang besar. Seolah-olah usia saya membuat saya tidak lagi layak menempati ruang yang nyaman. Saya mulai sadar, ini bukan lagi soal kontrakan kecil. Ini soal perlahan-lahan mengambil alih. Suatu malam saya tidak bisa tidur. Pikiran saya berputar-putar. Saya bangkit dari tempat tidur, membuka lemari, dan mengambil map coklat yang selama ini saya simpan rapi. Sertifikat rumah, surat pajak, akta jual beli. Semua atas nama saya dan almarhum suami. Saya duduk lama memandangi kertas-kertas itu. Tangan saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena sedih. Saya tidak pernah ingin bermusuhan dengan anak sendiri. Saya hanya ingin dihormati. Keesokan harinya, saya meminta mereka berdua duduk di ruang tamu. Anak saya terlihat tegang. Menantu saya memasang wajah datar. Saya meletakkan map coklat itu di atas meja.
"Ini sertifikat rumah," kata saya pelan tapi tegas. "Sampai hari ini, rumah ini milik ibu secara sah." Menantu saya tersenyum tipis. "Kami tidak pernah bilang bukan milik ibu. Tapi kalian ingin ibu pindah. Kalian ingin balik nama. Itu artinya apa?" Ia terdiam sesaat, lalu berkata, "Kami hanya ingin kejelasan." "Kejelasan apa? Ibu masih hidup." Suasana menjadi panas. Anak saya mencoba menenangkan. "Bu, jangan dibesar-besarkan." "Yang membesarkan siapa?" tanya saya dengan suara yang mulai bergetar. "Ibu hanya ingin dihormati di rumah sendiri." Untuk pertama kalinya sejak mereka tinggal di sini, saya berbicara tanpa menahan diri. "Saya tidak pernah meminta kalian membayar sewa. Saya tidak pernah membatasi. Saya bahkan tidak pernah menuntut apa-apa. Tapi sekarang ibu diminta pindah dari rumah sendiri." Menantu saya berdiri dari kursinya. "Kalau begitu kami saja yang pergi," katanya dengan nada tinggi. Saya menatapnya tenang. "Ibu tidak mengusir. Tapi kalau kalian merasa tidak nyaman tinggal bersama ibu, kalian boleh mencari tempat lain. Rumah ini bukan untuk diperebutkan." Anak saya terlihat panik. "Bu, jangan seperti ini." "Sampai kapan ibu harus diam?" jawab saya lirih. Air mata saya akhirnya jatuh. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. Saya tidak pernah membayangkan konflik seperti ini terjadi di usia saya yang sudah senja. Saya ingin hidup tenang, ingin menikmati sisa waktu dengan damai. Tapi justru di dalam rumah sendiri, saya merasa terancam. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana menjadi sangat kaku. Mereka jarang keluar kamar. Saya pun memilih lebih banyak berdiam diri. Namun di balik semua itu, hati saya perlahan menguat. Saya sadar satu hal. Jika hari ini saya tidak berdiri untuk diri sendiri, maka selamanya saya akan dianggap lemah. Menghormati orang tua bukan soal memberi makan atau tempat tinggal, tapi tentang menjaga perasaan dan martabatnya. Dan saat hormat itu mulai hilang, disitulah konflik keluarga bermula. Saya tidak ingin menjadi ibu yang ditakuti, tapi saya juga tidak ingin menjadi ibu yang diinjak-injak. Di usia lebih dari 60 tahun ini, saya akhirnya belajar. Bersikap tegas bukan berarti tidak menyayangi. Kadang, ketegasan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarga dari keserakahan yang tumbuh pelan-pelan. Setelah percakapan tegang di ruang tamu itu, rumah kami tidak lagi sama. Langkah kaki terdengar lebih pelan, pintu ditutup tanpa suara, dan makan bersama yang dulu sesekali terjadi kini benar-benar hilang. Kami seperti 3 orang asing yang tinggal di satu atap. Namun di balik keheningan itu, hati saya justru terasa semakin mantap. Saya sudah terlalu lama menahan diri. Terlalu takut dianggap ibu mertua yang jahat. Terlalu khawatir hubungan dengan anak akan rusak. Sampai saya hampir lupa bahwa saya juga manusia yang punya batas kesabaran. Beberapa hari setelah perdebatan itu, anak saya menghampiri saya di teras. "Ibu benar-benar tidak mau pindah?" tanyanya pelan. Saya menatap wajahnya. Wajah yang dulu saya gendong, yang dulu saya suapi, yang dulu menangis mencari saya saat demam. "Ibu sudah tinggal di sini lebih dari 30 tahun. Nak, di sini ibu merawat kamu. Di sini ayahmu menghembuskan napas terakhir. Kenapa sekarang ibu yang harus pergi?" Ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya cuma tidak enak sama istri, Bu." Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk menjelaskan semuanya. Saya menghela napas panjang. Menjadi suami memang harus membela istri, tapi menjadi anak juga jangan sampai melupakan ibu.
Ibu tidak melarang kamu mencintai istrimu. Tapi jangan sampai cinta itu membuatmu buta. Ia menangis. Dan melihat anak laki-laki saya menangis di usia dewasa seperti itu membuat hati saya hancur dan bangga sekaligus. Hancur karena kami sampai pada titik ini. Bangga karena akhirnya ia mulai mengerti. Namun keputusan tetap harus dibuat. Seminggu kemudian, menantu saya datang dengan wajah datar. "Kami sudah dapat kontrakan," katanya singkat. Saya mengangguk pelan. Tidak ada amarah. Tidak ada sindiran. Hanya keheningan yang terasa pahit. Hari mereka mulai berkemas adalah hari yang berat. Saya melihat barang-barang mereka diangkut keluar rumah. Lemari kecil, kasur, kardus-kardus pakaian. Rumah ini kembali kosong sedikit demi sedikit. Aneh rasanya. Dulu saya takut kesepian. Tapi sekarang, justru saya takut jika ketegasan saya membuat anak menjauh selamanya. Saat mobil angkutan itu pergi, anak saya memeluk saya erat. "Maafkan saya, Bu." Saya membalas pelukannya. Ibu tidak marah. Ibu hanya ingin dihargai. Menantu saya hanya menunduk. Ia tidak lagi menatap saya dengan tajam seperti sebelumnya. Mungkin ia juga belajar sesuatu dari kejadian ini. Setelah mereka pergi, saya masuk ke dalam rumah. Sepi, tapi bukan sepi yang menekan. Sepi yang damai. Saya berjalan pelan ke ruang tamu. Foto almarhum suami saya masih tergantung di kamar. Saya mengambilnya dan menggantung kembali di ruang tamu, di tempat semula. Rasanya seperti mengembalikan jiwa rumah ini. Saya duduk di kursi tua yang dulu sering ditempati suami saya. "Pak, akhirnya rumah ini kembali seperti dulu," bisik saya. Air mata jatuh, tapi bukan air mata kesedihan semata. Ada rasa lega di dalamnya. Hari-hari setelah itu saya jalani dengan perlahan. Saya mulai menata ulang rumah sesuai keinginan saya. Gorden lama yang dulu disimpan, saya pasang kembali. Tanaman yang sempat dipangkas, saya rawat lagi. Saya kembali merasa menjadi tuan rumah, bukan tamu. Anak saya tetap datang seminggu sekali. Kadang membawa cucian untuk dicuci bersama, kadang hanya mampir minum teh. Hubungan kami tidak putus. Bahkan terasa lebih jujur. Suatu hari ia berkata, "Saya baru sadar, Bu. Selama ini saya terlalu takut kehilangan istri, sampai hampir kehilangan ibu." Saya tersenyum. Hidup itu bukan soal memilih salah satu, tapi soal menempatkan semuanya pada tempatnya. Dari kejadian ini, saya belajar banyak hal. Pertama, kebaikan harus disertai batas. Jika tidak, orang lain akan mengira kita tidak punya hak. Kedua, diam tidak selalu menyelesaikan masalah. Kadang, berbicara dengan tegas justru menyelamatkan hubungan dalam jangka panjang. Ketiga, usia tua bukan berarti harus menyerah pada keadaan. Banyak orang berpikir orang tua harus selalu mengalah demi anak. Tapi saya percaya, anak juga harus belajar menghormati orang tua, bukan hanya saat mereka butuh sesuatu. Saya tidak mengusir mereka dengan marah. Saya hanya menegaskan bahwa rumah ini milik saya secara sah. Saya tidak mengambil hak siapapun. Saya hanya menjaga hak saya sendiri. Dan dari situ, saya menyadari satu hal penting. Tegas bukan berarti kejam. Mempertahankan hak bukan berarti tidak sayang. Menolak diperlakukan tidak adil bukan berarti memutuskan cinta. Kini, setiap pagi saya duduk di teras dengan secangkir teh hangat. Angin menyentuh wajah saya pelan. Burung-burung kecil hinggap di pagar. Rumah ini kembali tenang. Kadang saya rindu suara langkah kaki di dalam rumah. Tapi saya tidak lagi merasa terancam atau terdesak.
Saya memilih damai. Dan damai itu ternyata datang bukan ketika kita terus mengalah, tapi ketika kita berani berdiri untuk diri sendiri. Di usia saya yang lebih dari 60 tahun ini, saya akhirnya mengerti. Harga diri bukan sesuatu yang bisa diwariskan. Ia harus dijaga, bahkan oleh diri sendiri. Dan rumah ini akan tetap menjadi saksi bahwa seorang ibu, walau lembut hatinya, tetap bisa berdiri tegak ketika martabatnya diuji. Sahabat cerita, kalau kalian berada di posisi saya, apakah kalian akan tetap diam? Atau berani bersuara? Ingatlah, menghormati orang tua bukan pilihan, tapi kewajiban. Dan menjadi orang tua bukan berarti harus selalu mengalah. Semoga kisah pagi ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.